Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Kita masih di bab khauf, bab rasa takut, dan kita sekarang masuk ke hadis 402 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi, amin. Wa 'anil Miqdad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudna asy-syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Qala Sulaim ibn Amir ar-Rawi 'anil Miqdad fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain. Qal fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil arab faminhum man yakunu ila ka'bay wa minhum man yakunu ila rukbatay wa minhum man yakunu ila hiqway wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljaman. Qal wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi, rawahu Muslim. Jemaah rahmatillah Allah Azza wa Jalla, ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Miqdad radhiyallahu anhu, masih berkaitan dengan bagaimana nanti kondisi huru-hara pada hari kiamat yang terjadi sebelum manusia itu masuk surga atau masuk neraka. Di sini dikatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, matahari pada hari kiamat akan didekatkan dari hamba itu seperti jaraknya 1 mil. Ya, jaraknya itu seperti 1 mil. Nah, itu jaraknya. Dan ini pernah disebut sekilas oleh siapa, Ustaz Supenda kalau nggak salah ya. Ini seperti 1 mil. Nah, di sini salah satu perawi yang meriwayatkan dari Miqdad, namanya Sulaim bin Amir ar-Rawi anil Miqdad, dia mengatakan, demi Allah, dia bersumpah. Berarti menyatakan pentingnya perkataannya ini, dan dia sungguh-sungguh. Fa wallah ma adri ma yani bil mil, aku nggak tahu 1 mil yang dimaksud mil di sini itu apa? 1 mil itu apa? Amasafatal ard, apakah dia jarak bumi? Ya. Amil mil alladzi tuktahalu bihil ain, atau alat digunakan untuk bercelak yang ditaruh di mata. Nah, itu kata Sulaim. Nah, di sini kita lihat dari beberapa penjelasan ulama, ya, di sana disebutkan bahwasanya mil, kata mil di sini adalah lafdzun mustarak yang dia punya lebih dari 1 arti. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, artinya berdekatan. Ya, berdekatan. Maka di sini disebutkan mil. Kalau kita katakan mil jarak di bumi, ya, kalau 1 mil itu berapa kilo? 1,5 1.500 ya, Pak Dokter ya. Ya, kalau saya lihat-lihat tadi ada 1.600-an lebih. Itu 1 mil. Kalau kita lihat di penjelasan ulama, bagaimana menurut kebiasaan orang Arab? Orang Arab mengatakan mil itu adalah jarak pandang mata, mad dal basar.
jarak pandang mata yang dia sejauh 4.000 ziro. 4.000 hasta. Oh ini kan perkiraan setengah meter ya, 50 cm. Berarti 2.000 kilo. Ya, jarak pandang kita terakhir kita lihat ujung itu, mungkin itu awan yang di sana ya kan. Itu sekitar 2.000 lah. Nah, berarti berdekatan 1.500, 1.600 sampai 2.000. Nah, segitu jarak 1 mil itu. Dalam artian ini bukan baku, pasti segitu. Artinya seperti kamik dari mil, katanya seperti 1 mil. Ya, seperti kalau kita lihat dalam sholat itu, acuan waktu sholat, kalau kita misalnya bagaimana mulai bolehnya sholat setelah terbitnya matahari. Nah itu kan qaidur rumh. Maka seperti pandangan kita melihat seperti satu ujung tombak, satu tombak. Nah itu kan seperti satu tombak, padahal itu jauh sekali kan gitu. Nah, tetapi di sini disebutkan mil. Kalau kita lihat penjelasan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini 1 mil berarti kalau 1.600 ya, 1.600 atau sampai 2.000 km berarti itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Untuk yang sekarang saja kita lihat matahari begitu panasnya. Ya, begitu panasnya. Yang kalau kita lihat yang sekarang baru-baru ini karena panasnya itu menyebabkan kebakaran, ya kan? Kalau kita di Indonesia biasanya di Sumatera itu memunculkan puluhan atau ratusan titik api, ya. Kalau kemarin yang berdekatan kita lihat ada di Amerika, ya, menghancurkan Los Angeles itu kan. Nah, begitu panasnya matahari itu bisa menyebabkan kebakaran, ya, memunculkan titik api. Dan kita begitu panas, kemudian kalau yang nggak kuat kita kepala pusing, ya kan, bahkan menyebabkan sakit ketika tidak sanggup menahan panasnya matahari itu. Itu matahari yang katanya berapa juta kilometer, ya kan, berapa juta kilometer. Apalagi ini yang hanya sekitar 1000-an kilometer. Ya, nah ini menunjukkan bahwasannya begitu dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Ya. Lalu ditimpali oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan perkataan beliau, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Ya, manusia itu nanti kondisinya sesuai dengan amalnya. Ya. Dia punya keringat itu, ya, yang terkucur karena dekatnya matahari itu sesuai dengan amal ibadahnya. Ya, sesuai dengan amal ibadahnya. Maka ini tergantung dengan ketakwaan seseorang. Ya, kalau orang kafir dan munafik, zindik, tentunya tidak akan selamat, ya. Pasti mereka akan tenggelam. Adapun seorang mukmin, maka sesuai dengan kadar ketakwaannya, amal ibadahnya. Ya, sesuai dengan amal ibadahnya. Di sini disebutkan ada yang dia ila ka'bai, sampai mata kakinya, ya. Kemudian ada yang rukbatai, sampai lututnya, ya, tenggelam sampai lututnya. Ada yang sampai hiqwai. Hiqwai itu tempat kalau kita pakai sarung itu tempat sarung tuh nempel. Buntelannya lipatannya itu. Berarti di pinggul kita, setengah badan kita lah, ya. Kalau dikatakan itu hiqwai, berarti sudah setengah. Mata kaki, lutut, kemudian sampai pinggang kita, ya. Wa minhum man yuljimul araq iljaman. Sampai ada yang menenggelamkannya. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW menunjuk ke mulutnya. Nabi SAW menunjuk ke mulutnya dalam artian menenggelamkan dia.
Kalau ini disebutkan kalau hewan itu kalau berdiri, dia mulutnya itu dekat dengan kupingnya kan, dengan telinganya. Ya, kalau kita masih ada jaraknya agak jauh ya. Kalau hewan itu dekat sama mulut itu hampir sejajar dengan telinganya. Nah, begitulah ketika seorang itu dia di akhirat nanti, di hari kiamat itu akan bisa ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadar amalnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini adalah sebuah motivasi bagi kita untuk beramal soleh, ya. Beramal soleh sekecil apapun, jangan sampai kita meremehkan, ya. Bahkan kita lihat bagaimana dulu pernah kejadian pada masa Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh seorang perempuan bersama dengan dua anaknya, ya, bersama dengan dua anaknya datang kepada Aisyah minta bantuan, ya, minta bantuan. Kemudian kata Aisyah, aku hanya punya 3 butir kurma, aku hanya punya 3 butir kurma. Nah, lalu Aisyah memberikan 3 butir kurma ini kepada siapa? Kepada 3 orang tadi. Gitu. Memberikan apa, Ustaz Odang? Memberikan apa? Memberikan 3 butir kurma kepada siapa? Kepada wanita dan 2 anaknya. Memberikan 3 butir kurma dan 2 anaknya. Lalu dikasihlah kan 3 kan? Berarti cocok kan? Pas jumlahnya 3. Dikasih yang 1, kasih lagi yang kedua. Lalu ketika si ibu ini mau makan, anaknya yang 2 minta lagi. Lalu apa yang dilakukan si ibu? Dia bagi kurmanya, dia kasih ke anaknya masing-masing. Dimakanlah kurma itu oleh anaknya masing-masing, dapat 1,5. Ibunya nggak dapat. Lalu kejadian ini disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajib bagi dia surga, ya. Apa Ustaz Odang? Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ngantuk enggak? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wajib bagi dia surga. Baginya wajib bagi surga. Maksudnya apa? Karena rahmatnya, kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, maka ini menyebabkan dia masuk surga. Hanya dengan kurma, ya. Hanya dengan kurma. Masya Allah, ini kurma bukan makanan yang banyak gitu kan. Makanan yang banyak. Kalau kita mungkin, kalau makanan pokok kita 1 suap nasi, kita kasih 1 suap nasi. Nah, itu kata Nabi SAW, wajib bagi dia surga. Maksudnya dia masuk surga. Masya Allah. Ini motivasi bagi kita untuk apa? Untuk berbuat baik walaupun apa? Dalam hadis lain bisyikri tamratin. Ya. Sekecil apapun, ya. Kita berbuat baik sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Mudah-mudahan Allah bisa menolong kita nanti pada hari kiamat. Ya. Alhamdulillah kita di sini mengajarkan kepada santri, yang mudah-mudahan itu menjadi bekal kita gitu kan. Yang muhafid, ya, muhafid pada mengajarkan Al-Qur'an, mendengarkan, membenarkan yang salah, ya kan, menasihati mereka. Nah, kalau ada yang kurang stabil, maka mudah-mudahan itu sebagai amal soleh bagi kita. Sekecil apapun, misalnya ini kita di masjid. Di masjid misalnya, kalau kita lihat ada misalnya sampah-sampah kecil gitu kan, kita ambil. Mudah-mudahan ini perkara kecil, tapi bisa menolong kita nanti pada hari kiamat, di mana kita
membutuhkan naungan, ya, naungan dari panasnya matahari. Dan silakan kita analogikan lagi perbuatan yang baik. Tentunya semua itu didasarkan dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebuah pertanyaan bagi kita, atau apakah sudah sempat dibahas atau belum, itu kondisinya bagaimana? Orang kok beda-beda. Ada, kan ini nanti kumpul, kan deket-deketan. Nanti ada yang sampai satu mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai tadi pinggang, ada yang sampai tenggelam. Itu gimana kondisinya? Mungkin nggak? Ya kan? Kalau kita otak kita secara akal kita, logika kita, mungkin nggak? Ya, secara logika mungkin, iya, nggak mungkin kan? Tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ya, kita lihat bagaimana orang dalam kuburan samping-sampingan, betul? Orang dalam kuburan samping-sampingan, tapi bisa jadi satu dapat nikmat, satu dapat azab. Kita misalnya, kalau yang tidur bareng rame, pernah kita itikaf ya. Bentar lagi kita itikaf insyaallah. Ya, siap-siap asatid. Nah, itikaf kan kalau itu macam-macam kan ketika tidurnya. Ada yang dia bermimpi, ada yang tenang-tenang aja ketika tidur, padahal tempatnya sama, kan gitu. Ada yang sedih, ada yang ketika mimpinya, gitu kan. Ada yang mimpi, ada yang enggak. Nah, itu Allah mampu di dunia seperti ini, apalagi nanti di hari kiamat. Salah satu contoh juga misalnya, bagaimana yang terjadi pada Nabi Musa itu, bisa di satu waktu laut itu terbelah. Laut itu terbelah kepada Nabi Musa. Tapi setelahnya itu tenggelam. Itu tertutup lagi, menyatu lagi ketika Firaun lewat. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi tidak ada yang mustahil, ya. Jadi akal kita wajib tunduk dengan dalil nakal, ya. Jadi logika kita itu harus ditundukkan, ya, mengikuti dalil-dalil dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita pada hari kiamat dan menolong kita, serta memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh dan memberikan keikhlasan di dalamnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.